Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika kita ingin beruntung maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Sabtu 6 Februari 2021 kami akan menyampaikan tausiah dengan judul 10 langkah bisa berkumpul bersama Nabi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah sebagai suri teladan. Maka dari itu manakala kita ingin dapat berkumpul bersama Nabi, maka setidaknya ada 10 langkah agar kita bisa hidup bersama Nabi di surga. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama di akhirat dengan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan mereka itu sebaik-baik teman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah gembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anas berkata, aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku pun berharap akan bersama mereka dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam serta tidak durhaka kepada orang tua. Seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah, dan sungguh engkau adalah utusan Allah. Aku telah sholat 5 waktu, menunaikan zakat hartaku, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang telah mati atas dasar ini, maka ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat seperti ini, sambil mengacungkan 2 jari selagi ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, memperbanyak sholat sunnah. Aku pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu aku pun menyiapkan air wudhu dan keperluannya. Beliau bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maka aku menjawab, aku meminta kepadamu agar aku dapat bersamamu di surga. Beliau menjawab, adalah kisah itu? Aku katakan, itu saja ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, maka bantulah aku atas dirimu itu dengan memperbanyak sujud atau sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, memperbanyak membaca sholawat. Sesungguhnya manusia yang paling utama dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, merawat dan menyantuni anak yatim.
Aku dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Dan beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan telunjuknya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, mendidik dua anak wanita sehingga menjadi wanita mukminah sholihah. Barang siapa yang memelihara dua wanita sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya kelak seperti ini. Beliau pun mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, memiliki akhlak yang mulia. Sesungguhnya seseorang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, selalu memperbanyak doa. Ya Allah, aku mohon padamu iman yang tak pernah lepas, kenikmatan yang pernah habis, serta dapat menyertai Nabi Muhammad di surga yang tertinggi dan kekal. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-10, anak soleh yang dapat mengangkat derajat orang tuanya atau sebaliknya. Allah berfirman di surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Itulah 10 langkah agar kita bisa bersama Nabi. Untuk itu, marilah kita ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, guru kita. Mari kita bersama-sama melangkah bersama, persiapan bersama, sehingga Allah memberi kemudahan bagi kita untuk bisa berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini, semoga bermanfaat. Aku liqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.